Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata 4 lawang ini bukan sembarangan. Logonya, simbolnya adalah, tapi mudah-mudahan foto saya tadi yang begini ini, saya sekarang ini takut foto begini-begini, khawatirnya nanti diambil caleg dituduh coblos nomor 4. Tapi saya sudah bisa menjelaskan. Seandainya ditanya, ini Ustadz Somad gambarnya apa? Itu gambar saya di 4 lawang Madani. Banyak orang kalau nonton ceramah Ustadz Somad, ini ceramah di mana? Ini ceramah di mana? Bingung kami, karena Ustadz di mana-mana pakai peci hitam, baju putih, macam tak pernah ganti baju. Tapi di 4 lawang mudah saja, asal dia tengok ceramah Ustadz Somad, tangannya begini, itu pasti di 4 lawang. Dan tausiahnya pun tak panjang-panjang, hanya 4 poin saja. Bisa diingat? Mana bisa, belum saya sebutkan. 4 poin. Bagaimana kalau mau mengikut kota Al-Madinah Al-Munawwarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 4 lawang. Yang pertama, kalau mau ikut Madinah adalah bersaudara. Saudara-saudara yang alap-alap. Saudara satu, udara perut. Saudara-saudara seperut-seperut. Apakah saya dengan ibu seperut? Tapi katanya saudara. Apakah saya dengan bapak seperut? Kita ini seperut, Pak. Kalau diurut ke atas, kita berasal dari Adam. Adam punya istri Hawa. Kita semua berasal dari perut Hawa. Mohon maaf, jangan tersinggung. Boleh saya bertanya? Yang tidak berasal dari Adam dan Hawa, angkat tangan. Berarti keturunan monyet. Ustadz Somad ini lancang. Bukan kata saya, kata Charles Darwin. Kata dia, manusia ini adalah evolusi. Sedangkan kita orang Islam beriman, meyakini kita semua dari Adam, dan Adam dari tanah. Ustadz Somad, kalau memang betul kita ini semuanya dari tanah, kenapa sifatnya macam-macam? Ya tanah pun macam-macam juga. Ada kawan saya itu, Pak Ustadz, payah betul bayar utang, itu dari tanah liat. Kawan saya itu, Pak Ustadz, sekantor, tetangga, mau ganggu orang aja, dari tanah longsor. Tapi kawan saya ini, Pak Ustadz, ngajak kelahi aja, bermusuhan aja, tanah sengketa. Tapi orang 4 lawang ini semuanya adalah dari tanah yang baik dan berkah. Dari tanah yang baik, maka tumbuhlah tanaman yang baik. Masya Allah, tengoklah tanaman. Kadang saya tausiah di mana-mana, saya tengok tanamannya plastik, tapi di 4 lawang tanamannya asli semuanya. Orang 4 lawang tidak mau yang palsu-palsu, ya yang asli-asli semua. Tanamannya asli, orangnya asli, panasnya pun asli. Kalau Ustadz Somad ceramah di masjid ramai biasa. Kalau Ustadz Somad ceramah di gedung olahraga ramai biasa. Tapi di tengah panas terik menggigit, keringat menetes sebesar jagung, dan jamaah tidak beranjak, itu hanya ada di 4 lawang. Allahu Akbar. Ustadz Somad katanya cerita kita bersaudara. Kalau kita bersaudara tentu kita sama rendah duduk, tinggi sama tegak, tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Ustadz Somad katanya bersaudara, tapi Ustadz duduk di atas pentas, Ustadz duduk di atas kursi, Ustadz duduk di atas karpet, kami di bawah. Ini sementara acara aja, Besti. Selesai acara, yang di atas akan turun ke bawah, dan yang di bawah silakan naik ke atas. Betul? Ini hanya sampai acara. Dunia pun begitu. Silakan
atas, silakan kau naik ke atas. Sampai masanya mati, kau akan masuk ke, diciptakan dari, berjalan di atas, sampai akhirnya mati masuk ke lubang, dimakan cacing gilo. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Somad katanya kita bersaudara, tapi Ustadz di atas, kami di bawah. Yang di atas ini, yang tinggi ini, yang bicara ini belum tentu lebih dulu masuk surga. Boleh jadi yang di bawah sana lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Somad. Diaminkannya pula. Astagfirullah. Jaga jugalah perasaan saya. Memang payah kalau ceramah depan orang jujur ya. Maksudnya tadi pas saya bilang yang di atas ini, yang tinggi ini, yang bicara ini belum tentu lebih dulu masuk surga. Maksudnya tadi diam aja lah maksudnya. Tolong nanti kameramen pas giliran yang bagian itu diedit bisa ya, edit. Orang mungkin lah 4 lawang ini jujur-jujur semua ternyata. Ya Allah, berkat orang jujur yang baik-baik ini, turunkanlah rahmat dan ridhamu untuk kami semua ya Allah. Nabi di kota Madinah ada orang Arab Quraisy, ada yang bukan Arab. Sahabat Nabi ada yang dari Afrika, azan namanya Bilal. Bilal itu negerinya Afrika Utara. Ini Mesir, ini Sudan. Antara Mesir dan Sudan ada kampung namanya Nubia, Afrika Utara. Warna kulit orang di sana cuma 2, hitam dan hitam sekali. Ada Arab tak Quraisy, ada orang Afrika, ada sahabat Nabi dari Persia, Iran sekarang, namanya Salman Al-Farisi. Ada sahabat Nabi dari Romawi, Rom, namanya Suhaib Ar-Rumi. Ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang Arab, ada yang bukan Arab. Ustadz Somad kami tengok macam-macam Arab maklum. Ustadz Somad kami tengok macam-macam Arab cemas. Kita semuanya bersaudara, dipersaudarakan la ilaha illallah Muhammadur. Bersaudara karena harta binasa, bersaudara karena kuasa sirna, bersaudara karena jabatan ditangkap KPK, bersaudara karena harta, martabat, kehormatan hilang. Bersaudara yang tidak hilang adalah karena la ilaha Muhammadur. Saudara saya di Palembang, di Sumatera Selatan, yang membawa saya keliling 17 kabupaten kota, namanya Habib Mahdi bin Syihab, baru saja meninggal dunia. Saya mendarat dari kota Jeddah sampai di Jakarta. Istri saya suruh pulang ke rumah, saya terbang ke kota Palembang untuk mencium jenazahnya. Mestinya beliau bersama kita hari ini, tapi ajal tak dapat ditolak. Sampai masanya beliau sudah meninggalkan kita. Untuk Habib Mahdi bin Syihab, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau memang kita bersaudara, kirimkan sekhatam Quran. Insya tak sanggup sekhatam Quran, hatinya Al-Quran, surat ya. Tak sanggup hatinya Quran, sepertiga Quran, kul huwallah 3. Tak sanggup juga jurus terakhir Ummul Quran Al-Fatihah pun tak sanggup, mati aja. Kalau saya meninggal,
Saudara saya di Empat Lawan dapat kabar Ustaz Somad meninggal. Mau mengirimkan Yasin? Mau mengirimkan Al-Fatihah? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Senangnya hati saya bisa jumpa dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu senang? Alhamdulillah. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Jawabnya so sweet my darling. Habib Mahdi 5 tahun yang lalu membawa saya ke Lubuk Linggau, dipersaudarakannya saya dengan Kiai Haji Atik Fahmi yang membimbing kita tadi sholawat. Mudah-mudahan Kiai panjang umur sehat badan. Habib Mahdi membawa saya ke Benteng Kuta Besar untuk tausiah tabligh akbar pernikahan Ustadz Iqbal yang hadir 50.000 orang. Inilah orangnya waktu nikah. Bapak kalau mau nikah 50.000 orang nanti ke Benteng Kuta Besar. Yang udah nikah bisa nikah lagi. Ibu setuju? Tengok Pak, saya mancing aja tuh. Habib Mahdi memperkenalkan saya, mensaudarakan saya dengan Ustadz Kemas Ali. Ini di sebelah saya. Mudah-mudahan Ustadz Kemas Ali sehat badan istiqomah. Ustadz Kemas Ali sangat dekat dengan Habib Mahdi. Begitu Habib Mahdi meninggal, saya tanya Ustadz Kemas Ali, kapan Habib Mahdi dikebumikan? Kata Ustadz Kemas, besok. Kenapa? Karena ada bibinya belum datang dari Jakarta. Lalu saya kasih tahu Ustadz Kemas Ali, pesawat Garuda dari Jakarta itu ada jam 7 malam. Maksud saya ngasih tahu 5 menit setelah itu dikirimnya saya tiket. Ini tiket Garuda jam 7 malam. Ustadz Kemas Ali, saya ngasih tahu penerbangan dari Jakarta, bukan minta belikan tiket. Beliau sedang susah karena Ustadz Kemas Ali persaudaraannya dengan Habib Mahdi luar biasa. Kita doakan supaya Ustadz Kemas Ali diberikan kekuatan. Saya sudah batalkan ceramah ke Lubuk Linggau, ceramah ke Curug, ceramah ke Empat Lawang, ceramah ke Muratara, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Saya bilang batal semuanya. Saya tak sanggup ceramah. Hati saya sedih. Kata Ustadz Kemas Ali, Ustadz Somad, ayolah kita berangkat. Akhirnya kami pun berangkat. Kenapa kita berangkat Ustadz Kemas Ali? Karena baleho sudah siap semua. Akhirnya kita bertemu hari ini. Niat lama dari Pak Bupati, dari Pak Haji Jonci sudah lama. Kami ketemu di rumah Pak Erman Deru ketika anak beliau meninggal 40 hari. Kata Pak Bupati, Ustadz datang. Rupanya ditakdirkan Allah, saya hari ini didampingi oleh 2 bupati sekaligus. Pandang ke kanan bupati, pandang ke kiri bupati. Seumur-umur kalau Tuan pergi ke Padang, jangan lupa membeli peniti. Hanya di Empat Lawang Ustadz Somad didampingi 2 bupati. Allahu Akbar. Kalau kita dipuji orang, cepat-cepat ucapkan Allahu Akbar. Kenapa? Karena waktu saya dipuji oleh Pak Fauzan tadi, Ustadz Somad, Tuan Guru kami, Profesor, pembimbing kami, lubang hidung saya mulai mengembang. Bagaimana supaya dia kuncup, langsung saya takbir, Allahu Akbar. Ibu pun gitu juga kalau dipuji nanti, ini orang BKMT, Badan Kota Majelis Taklim, jilbabnya bagus, mulai dia mengembang, langsung Allahu Akbar. Bapak pun gitu juga, Bapak ganteng, Allahu Akbar. Ibu pun kalau ditanya orang, ini anak ibu, iya, cantik ya, Allahu Akbar. Di mana-mana saya tausiah, itu biasanya drone-nya cuma 1, tapi di Empat Lawang drone-nya 2. Kabarnya 2 lagi mau naik juga, 4 drone. Lambaikan tangan ke atas. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup, turun, jangan lama-lama, ketiak basah.
Kita tak apa-apa, kawan pingsan. Salatullah, innalillah gitu. Ibu-ibu yang merasa kepanasan, bapak-bapak yang merasa kepanasan, kalian jangan bersedih hati, karena aku pun panas juga di sini. Kalian cuma duduk aja, aku berdiri lagi. Kata yang berdiri, kami berdiri Pak Ustadz. Kalian cuma berdiri, aku berdiri sambil bercakap lagi. Kalian cuma berdiri, aku cakap. Yang duduk, yang berdiri, yang di atas pentas, yang paling mulia adalah inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah atqakum, yang paling takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya takut hanya kepada amin ya rabbal. Saya dari atas melihat ke bawah ini Bu, Pak, macam melihat pelangi sedang turun dari langit. Ada yang hijau, ada yang biru, ada yang merah. Ini grup-grup yasinan majelis taklim. Mudah-mudahan jilbabnya cepat lunas. Ustaz Somad ini menyepelekan. Kami di Empat Lawang nggak ada yang kredit, semuanya lunas. Takbir. Siap jaga persatuan, siap jaga Empat Lawang, siap jaga Sumatera Selatan, siap jaga NKRI. Merdeka. Ini tahun-tahun persaingan, berita hoax, caci maki, sumpah serapah. Maka kita mesti jaga persaudaraan, jangan termakan hoax. Tetaplah makan. Kalau punya calon, maka tunjukkanlah prestasinya. Calon saya sanggup mengentaskan fakir miskin 10%, calon saya 20%. Bagus apa tak bagus? Kalau kita bicarakan kejelekan orang, andai betul kejelekannya ghibah, andai tak betul jadi fitnah. Kalau memang dia tak betul, kalau dia penjahat, kumpulkan bukti-bukti, lapor ke polisi. Setuju? Jangan fitnah, jangan sebar hoax. Kalau ada orang tak betul, apakah kita diam? Memang kalau kepanasan nih susah konsen memang. Kalau ada orang tak betul, maka kita bicara. Ini tidak betul, tapi dengan bukti. Mudah-mudahan dengan pesta demokrasi 14 Februari 2024 terpilihlah pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang adil dan amanah, insya Allah. Siap kita jaga? Seandainya doamu makbul, dan doa itu cuma satu, jangan minta suami yang soleh, karena ibu belum tentu mau berbagi dengan orang lain. Betul ibu? Saya cuma mancing mereka aja Pak. Tapi mintalah pemimpin yang adil. Kalau dapat pemimpin yang adil, maka satu kabupaten Empat Lawang mendapatkan kebaikan dan keadilannya, insya Allah. Amin. Bapak Bupati suka dengan pengajian, Ustadz Somad mesti datang. Pak PJ pun suka dengan pengajian, Ustadz Somad mesti datang. Ketika Ustadz Somad datang, mereka dua-dua hadir. Inilah perlu ditiru persaudaraan ini. Di tempat lain, saya datang ceramah ke masjid, saya tanya, Pak, ya, pengurus masjid yang lama mana? Sejak terpilih nggak mau ke masjid lagi Pak Ustaz. Kisah nyata, true story. Masjidnya saya masih ingat sampai sekarang. Kenapa Pak Ustaz sebutkan namanya? Menjaga kode etik jurnalistik. Tapi di Empat Lawang, jangankan masjid, jabatan politik, mereka masih tetap akrab bersaudara. Bersaudara di Empat Lawang, bersaudara di surga Jannatul Firdaus. Kita doakan dua orang baik ini masuk surga dua-duanya. Saya sebenarnya cuma ngetes hati orang Empat Lawang. Padahal yang saya doakan cuma mereka berdua. Yang lain setuju aja. Padahal yang lain STJ, status tak jelas. Insya Allah yang mengaminkan tadi semuanya masuk surga. Yang tak mengaminkan masuk surga juga cuman daftar delay. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami semuanya ke dalam surgamu ya Allah. Jangan sampai tidak nyoblos, karena itu
pemimpin Aram kita dudukkan, betul? Kalau bapak ibu sudah dipaksanya bersumpah, ku kasih duit 500.000, kau bersumpah, sumpah aja, wallahi, tallahi, billahi, habis itu puasa 3 hari, setuju? Setuju semuanya. Kalau dia masih duit, dia memaksa, diambilnya fotokopi KTP, lapor ke Pak Kapolres, setuju? Ambil dulu duitnya, baru lapor. Ini orang-orang jujur semua, apapun kata saya, setuju aja dia. Entah karena kepanasan, wallahu a'lam. Ini kalau ditengok-tengok tenda ini, saya lama juga, gimana orang ini mendesain tenda? Mestinya tenda ini kan di depan gitu kan, ini dibuat berkeliling. Rupanya ingin mengingatkan seakan-akan kita sedang tausiah di Masjidil Haram. Jadi tendanya keliling di tengah kepanasan, yang paling tengah ini yang paling banyak pahalanya. Begitu cara menghibur orang yang kepanasan. Ya Allah, setiap tetes kering